Halo Sobat Seon, kembali lagi di Seon Indonesia. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas manfaat dari digitalisasi, sekarang giliran nih kita sudah tahu manfaatnya, pasti ada tahap adaptasi ketika kita mau menggunakan digitalisasi. Nah, adaptasi tersebut pasti akan menimbulkan kendala-kendala atau bahkan tantangan-tantangan baru terhadap kita dan kita membutuhkan solusi sebagai pelaku pendidikan. Seperti apa? Yuk kita simak. Digitalisasi, pasti kita mengharapkan kemudahan, kelancaran, dan ketepatan. Tapi menuju ke titik itu, karena kita melalui proses adaptasi, pasti ada kendala yang sebelumnya kita belum mengalami dan sekarang mengalaminya. Mungkin tantangan-tantangan yang akan kita bahas sekarang adalah tantangan yang mungkin masih dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, tantangannya seperti apa? Yang pertama adalah, tantangannya adalah kurang interaksi. Sebenarnya sama dengan offline, seharusnya pembelajaran online bukan menghalang kita untuk selalu banyak berinteraksi dengan para murid. Kenapa? Namanya proses pembelajaran, mereka tetap butuh bimbingan dan interaksi. Jangan sampai pembatasan interaksi yang seperti sekarang itu membatasi pembelajaran yang menyenangkan. Sebenarnya bisa dengan sebelum pembelajaran dimulai dengan live seperti itu, Bapak dan Ibu guru itu share juga materi-materinya kepada mereka agar mereka juga bisa membaca sambil mendengarkan Bapak dan Ibu, dan juga mereka bisa sambil menelaah nih kira-kira mana yang harus mereka tanyakan, mana yang mereka ternyata ada pendapat tersendiri bagi mereka atau saran tersendiri terhadap Bapak dan Ibu guru agar pembelajaran itu bisa sesuai yang mereka inginkan. Bisa aja nih sebenarnya murid-murid itu sedang jenuh dan mereka punya ide untuk pembelajaran yang sepertinya kalau online baiknya seperti ini, baiknya seperti itu. Gak ada salahnya kita mendengarkan apa yang mereka inginkan dan kita menyesuaikan dengan kebutuhannya mereka agar mereka yang belajar itu bisa lebih menyenangkan. Tantangan lainnya adalah terlalu banyaknya sumber informasi yang beredar. Memang dari digitalisasi, murid itu jadi lebih mandiri karena mereka bisa mencari referensi materinya sendiri. Karena begitu banyak referensi materi yang bisa mereka akses lewat gadgetnya mereka. Tapi kebayang nggak sih, dari segitu banyaknya referensi, setiap murid mencarinya sendiri dan ternyata mereka itu memahami hal-hal yang berbeda. Seperti itu. Nah, jadi dari sini kita punya kesimpulan kalau digitalisasi itu tidak bisa merubah atau menggantikan peran guru sebagai fasilitator. Mereka perlu dibimbing, diberi masukan, kita harus banyak sharing terhadap poin-poin yang akan kita pelajari agar mereka juga punya nih panutan, patokan apa yang harus diperdalam, mana yang bukan, mana yang belum waktunya, atau mana yang sudah seharusnya, seperti itu. Sebagai murid-murid pun, kalian juga perlu nih selalu sharing terhadap guru-guru kalian, apa yang kalian temukan, referensi seperti apa, seperti itu. Tanyakan kepada guru, apakah ini sudah sesuai, apakah ini sudah benar. Jangan takut untuk selalu bertanya kepada guru ya, daripada nantinya kalian menyerap materi yang salah, seperti itu. Tantangan digitalisasi lainnya adalah kita perlu adaptasi dengan digitalisasi itu tersebut. Pasti sebagai pelaku pendidikan, kita itu dituntut untuk selalu menggunakan produk atau jasa digitalisasi yang paling sesuai dengan sekolah. Karena pada dasarnya kita pasti nggak mau dong, apa yang sudah dibangun di sekolah bertahun-tahun itu hilang hanya karena pembelajaran online. Jadi nggak ada salahnya Bapak dan Ibu untuk selalu mencari platform yang paling sesuai dengan sekolah dan beradaptasi di dalamnya. Mungkin akan sulit di awal namanya perpindahan. Tapi kalau sudah terbiasa, kayaknya ada rasa kita tuh nggak bisa lepas dari digitalisasi. Sebenarnya cara menguasainya itu gampang. Bapak dan Ibu cukup banyak explore, banyak mencoba, mungkin bertanya juga terhadap yang sudah lebih mahir menggunakannya seperti itu, agar Bapak dan Ibu juga bisa belajar dari mereka dan bisa mahir juga nih dalam menggunakannya, seperti itu ya. Pada intinya, jangan sampai budaya sekolah yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun itu hilang karena pembelajaran online. Kita tetap perlu menjaga hal tersebut di pembelajaran online dengan cara yang paling baik. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya kendala lain atau murid-murid juga masih punya solusi lain, kalian bisa saling sharing, bisa komen di bawah agar kita bisa saling berbagi informasi dan memajukan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa!